Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas masalah eksponen part ke-6-nya, di mana materi yang akan dibahas itu adalah terkait dengan merasionalkan penyebut pecahan. Jadi seperti yang kita ketahui, mungkin kita akan menemukan bentuk akar yang ada di dalam penyebut. Nah, itu masih perlu dirasionalkan. Contohnya seperti apa? Kita langsung ke studi kasusnya aja, biar lebih mudah dan lebih paham. Nih, contoh pertama adalah yang paling sederhana, misalkan kita punya, nih contoh yang pertama adalah 2 per akar 3. Nah, di sini terlihat bahwa ada akar di penyebut, maka ini perlu dirasionalkan. Nah, gimana caranya? Maka caranya tinggal dikali akar yang ada di penyebut itu. Maka tinggal dikali akar 3 dikali akar 3. Maka sama dengan adalah atas kali atas, berarti 2 akar 3 per bawah kali bawah. Akar 3 kali akar 3. Nah, video sebelumnya itu sudah dibahas bahwa akar 3 kali akar 3 itu adalah luar kali luar, dalam kali dalam. Berarti ini 1 kali 1-nya 1, akar 3 kali akar 3-nya akar 9. 1 akar 9 itu adalah 3. Atau nanti ke depannya, kalau kita mau mencari akar 3 kali akar 3, ya 3. Akar 5 kali akar 5, ya 5. Akar 7 kali akar 7, ya 7, gitu. Ini bisa ditulis menjadi 2 per 3 akar 3. Yang kedua, bagaimana kalau misalkan yang kita punyanya ini adalah gini, 2 per 3 akar 5, sama aja, maka nanti dirasionalkan gimana caranya, maka tinggal dikali bentuk akar yang ada di penyebutnya. 3-nya perlu dibawa enggak? Silakan saja, mau dibawa boleh, enggak juga enggak apa-apa. Tapi kalau saya pribadi, itu 3-nya tidak dihitung, nanti hitungannya jadi agak besar. Sehingga di bawahnya adalah dikali akar 3, akar 5 per akar 5 saja. Maka hasilnya berapa? Berarti 2 kali akar 5, berarti 2 akar 5 per yang bawahnya 3 kali satunya 3, akar 5 kali akar 5-nya 5. Maka hasilnya adalah 2 per 15 akar 5, gitu. Kenapa 15? 3 kali 5 yang penyebutnya ya. Selanjutnya adalah, gimana kalau misalkan ada akar di atasnya, misalkan kita punya 2 akar 3 per 3 akar 5, maka nanti dikalinya berapa merasionalkannya? Tetap kita fokusnya ke penyebut, karena memang merasionalkan penyebut pecahan. Berarti tinggal dikali berapa? Berarti dikali akar 5 per akar 5. Jadi akarnya saja yang dihitungnya. Atas kali atas, bawah kali bawah. Atas kali atasnya 2 kali satunya adalah 2, kemudian akar 3 kali 5-nya adalah 15. Bawahnya 3 kali satunya 3, akar 5 kali akar 5-nya adalah 5. Berarti hasilnya adalah 2 per 15 akar 15 juga. Gitu. Nah, sekarang itu 2 dan 3 kebetulan sama ya jawabannya. Yang keempat, gimana kalau misalkan apa ya? Oh iya, misalkan tentukan bentuk rasional dari misalkan 3 per 5. Nah, kalau misalkan akarnya ya tuh gimana? Ya sebetulnya itu tinggal dikasih akar masing-masing aja. Itu sama artinya dengan akar 3 per akar 5. Maka merasionalkannya tinggal akar 5 per akar 5. Hasilnya adalah akar 3 kali akar 5, atasnya akar 15 per bawahnya akar 5 kali akar 5-nya kan 5 tuh. Berarti sama dengan, boleh tulis menjadi, di sini kan depannya ada angka 1 ya. Jadi 1 per 5 akar 15. Maka ini adalah jawabannya. Gitu. Nah, itu kan di bawahnya itu tidak ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Terus gimana kalau misalkan ada? Ya sama saja, akarnya berarti contohnya gini deh. Misalkan kita punya gini, akar 5 dikurangi akar 3. Nah, oh iya, tadi bukan sama saja ya. Ini berbeda bentuk. Kalau misalkan di bawahnya adalah ada penjumlahan pengurangan, berarti nanti itu harus dikali sekawannya untuk merasionalkannya. Sekawan itu apa? Nih, sebelum sebelum dibahas soalnya, kita coba pisahkan dulu. Kita bahas sedikit. Kalau misalkan kita punya A tambah B, sekawannya itu adalah A kurangi B. Hasilnya selalu A kuadrat dikurangi B kuadrat. Gitu. Jadi, kalau misalkan kita punya akar 5 dikurangi akar 3, sekawannya berapa? Maka sekawannya adalah akar 5 ditambah akar 3. Gitu. Jadi, sekawan itu lawan tandanya. Gini. Hasilnya berapa? Maka ini sebetulnya bisa dikali dengan yang pelangi itu.
Jadi nanti misalkan nih mau dikaliin akar 5 kali akar 5 dikali akar 3, negatif 3, akar 3 dikali akar 5, negatif akar 3 dikali akar 3. Tapi kalau udah dikali sekawan, maka ini sebetulnya bisa langsung pakai A kuadrat. Berarti tinggal akar 5 kuadrat, 5. Kemudian dikurangi akar 3 kuadrat, 3. Berarti hasilnya adalah 2 gitu. Ya, awas ya. Ini hasilnya selalu dikurangi. Berarti ini sekawannya berapa? Maka dikali sekawannya adalah akar 5 ditambah akar 3 per akar 5 ditambah akar 3. Maka hasilnya berapa? Maka yang atasnya itu atas kali atas berarti 2 dikali akar 5 ditambah akar 3 dibagi. Nah yang bawahnya akar 5 kurangi akar 3 dikali akar 5 tambah akar 3. Karena ini adalah sekawannya, maka hasilnya selalu A kuadrat dikurangi B kuadrat. Berarti tinggal akar 5 kuadratnya adalah 5 dikurangi akar 3 dikuadratnya 3. Ini selalu dikurangi ya. Maka hasilnya adalah 2 akar 5 tambah akar 3 dibagi 2. Nah, karena ini bisa dihitung, 2 bagi 2 1 ya udah dihitung aja. Akar 5 ditambah akar 3 gitu. Contoh yang lain deh. Yang keenam. Kita coba. Nah, yang keenam. Berarti 2, gimana kalau gini nih? Akar 5 ditambah akar 3. Nah, kalau kayak gini, gimana? Maka nanti dikali sekawannya. Sekawannya berapa? Berarti akar 5 dikurangi akar 3 per akar 5 dikurangi akar 3. Maka atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti 2 dikali akar 5. Salah lagi. Sebentar. 2 dikali akar 5 dikurangi akar 3, bawah kali bawah. Nah, bawah ke bawah itu kan ini A plus B, ini A min B. Dikali sekawannya, langsung aja. Akar 5 kuadrat, 5. Kurangi akar 3 kuadrat, 3. Tuh lihat di bawahnya, penyebutnya. Selalu dikurangi. Berarti 2, akar 5 dikurangi akar 3 per 2. Ini habis, misal hasilnya adalah akar 5 dikurangi akar 3. Gitu ya. Jadi kalau memang, apa? Kalau memang itu dikali sekawan, maka hasilnya selalu A kuadrat dikurangi B kuadrat. Tinggal gitu aja. Yang ketujuh. Nah, gimana kalau misalkan yang kita punya 2 per 2 akar 5 dikurangi 3 akar 3 misalkan. Berarti sekawannya apa? Maka sekawannya adalah 2 akar 5 ditambah 3 akar 3 per 2 akar 5 ditambah 3 akar 3. Tuh lihat di sini dikurangi, maka sekawannya ditambah. Ini juga ditambah. Gitu. Jadi kalau misalkan seperti itu, jadi kalau kita punya penyebutnya dikurangi, berarti sekawannya ditambah. Kalau kita punya penyebutnya ditambah, maka sekawannya dikurangi. Hasilnya sama, yaitu A kuadrat dikurangi B kuadrat. Kita hitung. Atas kali atas, berarti 2 dikali 2 akar 5 ditambah 3 akar 3 dibagi. Nah, yang bawah kan dikali sekawan ya, berarti tinggal A kuadrat dikurangi B kuadrat. Berarti 2 akar 5 kuadrat dikurangi 3 akar 3 kuadrat. Hasilnya, yang atas mah dikalikan, 2 dikali 2 akar 5, 4 akar 5, 2 dikali 3 akar 3, 2 kali 3, 6 akar 3 per, nah bawahnya, 2 akar 5 kuadrat berapa? 2 kuadratnya 4, akar 5 kuadratnya 5, dikurangi 3 kuadratnya 9, akar 3 kuadratnya 3. Maka hasilnya adalah 4 akar 5 ditambah 6 akar 3 dibagi oleh 4 kali 5, 20 dikurangi 27, 9 kali 3 ya. Maka hasilnya itu adalah 4 akar 5 ditambah 6 akar 3 per negatif 7. Nah, sehingga hasilnya bisa ditulis menjadi negatif 1/7. Kenapa ada satunya tiba-tiba? Kan ini sebetulnya ada angka 1 di sini. Dikali 4 akar 5 ditambah 6 akar 3 gitu. Ya, itu adalah jawabannya. Kemudian, contoh terakhir yang ke-8. Gimana kalau misalkan kita punyanya gini, atasnya bentuknya 1 dikurangi akar 2, bawahnya 1 ditambah akar 2. Tetap aja yang fokusnya kemana? Ke penyebut, karena memang merasionalkan penyebut kan.
Nah, berarti sekawannya apa? Berarti sekawannya adalah 1 dikurangi akar 2 per 1 dikurangi akar 2. Maka hasilnya berapa? Atas kali atas, ini kebetulan sama. Bawah kali bawah. Bawah kali bawah mah tinggal dihitung aja. A plus B amin B karena dikali sekawan. 1 kuadrat, 1 dikurangi akar 2 kuadratnya 2. Maka sama dengan yang atasnya dihitung. 1 kali 1, 1. 1 dikali negatif akar 2. Negatif akar 2, kemudian negatif akar 2 kali 1, negatif akar 2. Negatif akar 2 dikali negatif akar 2. Negatif kali negatifnya positif. Akar 2 kali akar 2-nya 2. Per negatif 1. Hasilnya, hitunglah yang memang bisa dihitung. 1 tambah 2, 3. Negatif akar 2 dikurangi akar 2. Berarti negatif 1 kurangi 1, negatif 2 akar 2 dibagi negatif 1. Di kelas juga sudah dikatakan bahwa penyebut itu milik bersama bisa ditulis menjadi 3 pangkat negatif 1 dikurangi 2 akar 2 per negatif 1. Jadi penyebut kan milik bersama tuh. Hasilnya negatif 3, negatif bagi negatif, positif 2 akar 2. Biar lebih enak lihatnya yang positif di depan nulisnya. 2 akar 2 dikurangi 3. Maka ini adalah jawabannya. Gitu. Oke, barangkali itu ada beberapa soal terkait dengan merasionalkan penyebut pecahan yang ada akarnya yang di bawahnya ya. Gitu. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.